balik pohon rindang besar tersebut ada salah satu sosok makhluk yang badannya ini tuh agak membungkuk ya, dengan rambut acak-acakan dan gigi taringnya keluar, sedangkan sorot matanya menatap tajam ke arah mereka berdua gitu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nol Squad di channelnya Danger Zone. Nah, buat kalian yang penasaran, sekarang saya ini ada di luar ya, gak di mes gitu, gak di dalam ruangan lah. Jadi sekarang ini saya berada di daerah Purwakarta, di salah satu kampungnya gak akan disebutin ya. Jadi ini tempatnya ini tuh bisa kalian lihat sendiri. Tempatnya ini tuh gak keurus ya, atau bisa dibilang rumah yang terbengkalai lah. Jadi di sini saya sama tim 4 orang, yang lain berjaga di belakang gitu ya. Soalnya kalau misalkan ada apa-apa gitu, tapi bismillah lah, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa gitu. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang mau dukung ataupun mau coba ini ya, mau gabung gitu, bantu dukung dengan cara like, komen, dan subscribe gitu ya, share sebanyak-banyaknya video saya ini agar saya dan rekan-rekan saya ini lebih semangat lagi buat kontennya gitu. Nah, jadi di dongeng kali ini, atau bisa dibilang doma dongeng malam kali ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman sepasang dua remaja ya, cewek cowok lah biasa, yang berliburan ke Curug gitu. Jadi awal mula ceritanya, si cowoknya ini kita sebut saja atau bisa dibilang samarkan saja namanya, jadi si Udi dan si Laras gitu. Si ceweknya ini si Laras ya. Singkat cerita, oh ya, buat kalian yang penasaran sama videonya, bisa ditonton sampai selesai ya, jangan di skip biar kalian gak salah paham gitu. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk di segmen Doma Dongeng Malam dimulai. Jadi singkat cerita, mereka ini tuh sepasang dua remaja ini tuh lagi ngobrol lah di salah satu kafe gitu. Jadi si Udi ini tuh ngajak ke si Laras gitu, ke si pacarnya lah. Laras gitu, besok weekend mau kemana nih gitu kan. Dan si Laras ini pun emang gak ada schedule untuk berencana keluar gitu, dan dia pun jadwalnya kosong lah, gak ada acara gitu. Nah, kebetulan si Yudi ini tuh ngajak lah ke suatu tempat gitu, bagaimana kalau kita main ke Curug gitu, kata si Yudi tersebut. Dan si Laras pun langsung menyetujuinya gitu, karena kan dia ini pacaran gitu, udah lama lah, lumayan lah. Jadi mereka ini tuh singkat cerita mereka makan-makan ya di kafe, terus singkat cerita mereka pulang lah ke rumah untuk mempersiapkan minggunya itu mereka ini tuh berangkat gitu ke lokasi. Dan pas mereka di rumah besoknya, mereka ini tuh langsung persiapan ya, persiapan prepare lah segala gitu kan, cemilan-cemilan ataupun bekal lah buat berjalan-jalan di suatu curug tersebut gitu. Jadi singkat cerita, mereka ini dari rumah berangkat ya, langsung menuju lokasi gitu. Kebetulan dari rumah ke lokasi itu jaraknya itu sangat jauh ya, bisa dibilang beberapa lah, dari
Jadi si Yudi ini sama si Laras ini tuh kedapatan tempat yang itu anjing juga men. Nah jadi singkat cerita mereka ini tuh berjalan ya, dan pas sampai di lokasi tiba-tiba mereka ini tuh apa ya, sampainya di situ tuh jam ini tuh menunjukkan jam udah sore lah, lumayan sekitaran habis asaran atau bisa dibilang 3:30 lah. Mereka ini tuh parkir motor ya biasa, dan kebetulan setelah sampainya di tempat tersebut yang terlihat motor itu yang terparkir cuma 2 gitu ya, 3 sama si Yudi ini nih. Jadi 3 motor gitu yang terparkir. Dan si Yudi ini tuh langsung ke pos penjaga ya. Jadi si Yudi ini tuh minta izin lah, atau bisa dibilang mau masuk ke dalam daerah percurugan itu tuh. Si Yudi ini tuh udah diizinin sama si penjaga posnya, tapi si penjaga posnya ini tuh bilang gitu, silahkan kamu masuk ke dalam gitu ya, tapi saya ini pesan atau bisa dibilang tolonglah jangan pulang terlalu malam gitu kan, karena kan ini sudah sore gitu ya, takutnya mereka ini tuh takutnya mereka ini tuh kemalaman di trek gitu. Jadi si penjaga posnya ini tuh ngingetin terus ke mereka gitu, dan jangan terlalu jauh lah, atau bisa dibilang jangan yang aneh-aneh gitu kan. Nah singkat cerita mereka ini udah diizinin gitu ya, mereka langsung menjalani jalan setapak gitu ya menuju ke curug tersebut gitu ya. Tiba-tiba pas mereka udah dekat dengan curug tersebut, mereka ini terdengar gitu ya suara air terjun ya, gemuruh air terjun itu tuh. Nah si Yudi ini tuh mungkin udah dekat gitu dengan air terjun itu tuh, dan mereka ini terus berjalan ya. Akhirnya mereka ini tuh sampailah di suatu tempat wisata atau bisa dibilang di lokasi tersebut gitu. Nah si Yudi ini tuh bingungnya ini kenapa kak? Si Yudi ini pikir hari weekend kan, jadi yang ada di bayangan si Yudi ini tuh pasti banyak orang lah. Ternyata pas si Yudi datang ke lokasi tersebut itu hanya dia berdua saja gitu di air terjun di tempat tersebut itu tuh, si Yudi sama si Laras pacarnya gitu kan. Sedang beberapa saat gitu ya mereka sambil bermain gitu ya, main air lah apalah gitu kan, sambil pacaran mungkin ya, sambil asik-asiknya main air. Dan kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 gitu kan. Nah selepas si Yudi ini tuh sama si Laras main air gitu kan, tiba-tiba si Laras ini tuh ngajakin si Yudi untuk naik ke bukit yang ada di seberang air terjun tersebut gitu. Nah jadi kebetulan di seberang air terjun ini tuh ada salah satu bukit ya, bukitnya ini tuh gak terlalu tinggi ya, cuman si Laras ini tuh kekeh mau naik ke puncak atau bisa dibilang ke bukit tersebut gitu. Nah singkat cerita mereka tuh dan si Yudi pun langsung menyetujuinya gitu ya. Singkat cerita mereka tuh langsung naik ke trek bukit tersebut gitu, tanpa ada masalah waktu suatu naik gitu. Pas sampainya di bukit tersebut ya, tiba-tiba dengan terkagetnya si Yudi gitu ya sudah melihat keadaan sekitar, ternyata sudah terjadinya gelap gitu. Mungkin kan waktu di air terjun itu kan sudah menunjukkan pukul 5 gitu, mungkin sedang mereka berjalan itu kan sudah lebih lah atau bisa dibilang. Nah kebetulan pas mereka sampainya di puncak ini tuh hari udah gelap gitu, dan si Yudi pun sama si Laras ini tuh biasa aja, gak panik gitu ya, kan mereka udah tahu gitu. Nah tiba-tiba selepasnya mereka melihat pemandangan ya dari atas ke bawah itu ternyata sangat indah gitu kan, banyak kota-kota yang terlihat lah gitu, lampu-lampu terang gitu kan, pokoknya indah lah. Nah tiba-tiba si Yudi ini tuh ngajak pulang gitu,
ayo kita pulang gitu kan. Takutnya kita kemalaman di trek, soalnya kita gak bawa senter, gak bawa apa gitu kan, penerangan buat jalan aja susah gitu, kata si Udi. Dan si Laras pun langsung ya udah ayo gitu kan, langsung mereka turun. Nah tiba-tiba suatu perjalanan turun gitu kan, mereka ini tuh tadi pas awal naik itu tuh gak ada aneh-aneh apa ya, biasa aja jalan gitu kan sampai ke puncak gitu. Nah tiba-tiba pas turun ini tuh si Laras ini tuh bingung gitu. Bingungnya kenapa? Jadi seingat mereka gitu ya, tadi perjalanan naik itu gak ada pohon besar lah. Kenapa pas tiba-tiba mau turun gitu, mereka ini tuh dikejutkan dengan adanya pohon besar gitu. Nah si Udi ini tuh sempat bingung gitu ya, perasaan tadi gak ada pohon gitu kan, apa gue nyasar gitu kan, kata si Udi ini tuh ngegerutu dalam hati gitu. Ah gak mungkin gitu kan, soalnya jalurnya ini tuh satu jalur gitu, gak bercabang kemana-mana gitu. Jadi si Udi ini tuh gak ada apa ya, gak terlalu khawatir lah, dan gak mungkin piringnya ini tuh nyasar gitu. Tiba-tiba pas mereka melanjutkan perjalanan setelah melewati rindang pohon besar tersebut, terdengarlah suatu geraman suara, mungkin geraman harimau atau apalah. Jadi si Laras ini tuh yang pertama kali mendengar tuh ada geraman gitu ya, dan si Udi pun sempat ngedengar gitu, dan mereka berdua ini tuh kaget gitu. Astagfirullahaladzim, apa itu gitu kan. Dan si Laras ini tuh teriak sambil menangis gitu, apa ini, takut. Dan si Yudi ini tuh mencobalah untuk menenangkan si Laras gitu, takutnya gitu kan. Yang ngegeram tadi kan binatang buas gitu. Jadi si Yudi ini tuh bilang ke si Laras, kamu jangan panik atau jangan berontak apalagi lari gitu, takutnya yang ngegeram itu kan binatang buas gitu. Jadi kalau misalkan binatang buas kan kalau kitanya panik atau apalagi lari gitu kan, sontak si binatang itu akan mengejar dan menerkam mereka berdua gitu, kata si Yudi bilang begitu sama si Laras. Tiba-tiba suara geraman tersebut ini tuh makin jelas dan makin terdengar menggelegar gitu. Dan sontak si Yudi pas melihat ke arah pohon rindang besar tersebut, si Yudi ini tuh kaget, alangkah kagetnya gitu kan. Ternyata di balik pohon rindang besar tersebut ada salah satu sosok makhluk yang badannya ini tuh agak membungkuk ya, dengan rambut acak-acakan dan gigi taringnya keluar gitu. Sedangkan sorot matanya menatap tajam ke arah mereka berdua gitu dengan cahaya merah lah. Sontak si Laras ini pun kaget dan teriak gitu, wah gitu kan, makhluk apa itu gitu kan, kata si Laras. Dan mereka berdua ini tuh sontak lari ya, pontang-panting gak tahu arah entah kemana gitu kan, mungkin saking paniknya mereka berdua ini tuh. Nah tiba-tiba pas di suatu pertengahan jalan gitu kan, si Laras ini tuh tiba-tiba berhenti gitu. Si Udi pun bingung kan, loh kok si Laras berhenti gitu kan. Dan si Laras ini tuh dia memaku ya, matanya ini tuh menatap tajam ke arah si Udi gitu kan. Si Udi ini tuh bingung gitu, Las ayo lari gitu kan, takutnya binatang buas itu tuh mengejar kita gitu, ayo lari gitu. Si Laras ini tuh terus menatap si Udi dengan tatapan tajam, dan sesekali si Laras ini tuh tersenyum menyeringai gitu, tatapan sinis lah. Si Yudi ini tuh teruslah nyadarin si Laras gitu. Tiba-tiba si Laras ini tuh tertawa cekikikan gitu ya, bagaikan kuntilanak lah. Si Laras ini tuh tertawa cekikikan gitu, dan si Udi pun sontak kaget. Laras kamu kenapa gitu kan. Nah dibacain lah sama si Udi ini tuh surat-surat atau bisa dibilang ayat-ayat suci Al-Quran lah, yang sebisanya si Udi gitu ya, ayat-ayat pendek lah gitu kan.
tiba-tiba selepas si Yudi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, si Laras ini tuh bilang gitu kan, ngapain kamu baca kayak gitu kan, baca ayat-ayat kayak gitu, orang aku juga bisa gitu kan baca ayat-ayat seperti itu mah gitu kan, kata si Laras tuh. Dan si Yudi ini tuh sempat bilang dalam hatinya gitu, mungkin si makhluk tersebut gitu, atau bisa dibilang si makhluk yang merasuki badan si Laras ini tuh mengecoh lah, karena kan bisa dibilang dia itu menipu agar si Yudi ini tuh memberhentikan ayat-ayat yang tersebut gitu kan. Dan si Yudi ini tuh gak terkecoh gitu ya sama ucapan si Laras ini tuh, dan si Yudi itu terus gitu kan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Tiba-tiba terlihatlah dari suatu arah kejauhan gitu kan, ada sebuah senter yang panting gitu kan, ke arah kemana arah gitu kan, dan memanggil mereka berdua gitu, bang gitu, ada suara panggilan. Ternyata setelah ditengok sama si Yudi itu si penjaga pos yang tadi gitu kan. Jadi si penjaga pos yang tadi ini tuh panik atau bisa dibilang khawatir lah sama mereka berdua gitu kan, karena hari ini mulai gelap gitu kan. Jadi otomatis si penjaga pos ini inisiatif untuk menyusul mereka berdua gitu kan. Nah tiba-tiba mereka ini bertemu gitu kan, dan sontak si Laras ini tuh mendadak pingsan gitu kan. Si Laras ini pingsan, langsunglah dibawa sama si Yudi sama teman-temannya si abang pos yang tadi, langsung dibawa ke pos gitu kan. Nah sampainya di pos ini tuh si Laras ini tuh sadar gitu kan, dan si Laras ini tuh bingung lah, dan tidak ingat gitu kan apa yang dialaminya tadi gitu si Laras ini. Aku tadi kenapa gitu kan, kata si Laras tersebut. Dan si Yudi pun langsung menjelaskan kepada si Laras bahwa si Laras tadi tuh mengalami kesurupan gitu kan. Selepas itu tuh, jadi kata si penjaga posnya ini tuh, ternyata di daerah Curug atau bisa dibilang sekitaran bukit tersebut tuh banyak penunggunya gitu kan. Jadi mereka ini tuh dibilangin kalau misalkan main ke tempat-tempat gitu tuh tolong jaga ucapan lah, jangan sompral apalagi bermacam-macam gitu kan. Tapi kan si Udi ini tuh gak merasa atau bisa dibilang gak ngerasa sompral, gak ngerasa macam-macam, orang dia cuman main-main biasa gitu kan. Dan si Udi ini tuh mangguk-mangguk aja gitu kan, iya bang, maaf gitu kan. Dan singkat cerita mereka ini tuh langsung pulang ya. Pikir si Udi ini tuh teroran ini tuh sudah berakhir gitu kan, karena si Laras ini udah sadar gitu. Tiba-tiba pas si Udi ini mau menuju pulang ke rumah gitu, dengan motornya dibonceng lah si Laras ini berdua gitu, perjalanan belum memasuki pemukiman warga ya, masih di daerah sekitaran gitu, tapi udah si Udi ini tuh udah udah keluar naik motor gitu sama si Laras. Dan si Laras ini tuh dari tadi ya, dari sadar mula setelah diceritakan sama si Udi ini, si Laras ini menangis gitu kan. Ya Yud minta maaf gitu kan, jadi merepotkan gitu kan si Laras ini. Si Laras ini tuh terus menangis sambil dia motor gitu kan. Dan si Laras ini pun, si Udi ini tuh udah ras gitu, gak usah menangis gitu kan, yang udah mah udah gitu kan, yang penting kita gak terjadi apa-apa sama kita gitu kan. Dan tiba-tiba si Laras yang tadinya nangis gitu kan berubah lagi jadi tertawa lagi, cekikikan gitu kan. Si Udi ini tuh kaget dan berhenti di pertengahan jalan gitu kan, sambil matiin motornya lah, berhenti. Tiba-tiba si Laras ini tuh tertawa lagi, cekikikan lagi, kesurupan lagi gitu kan. Si Udi ini kaget gitu kan. Kebetulan di daerah atau bisa dibilang tempat mereka berhenti itu gak ada satu orang pun yang lewat jalan gitu. Dan dari arah mereka berhenti menuju pemukiman itu lumayan cukup jauh, agak jauh gitu kan. Untungnya si Laras ini tuh cepat atau bisa dibilang sadar dengan sendirinya gitu. Jadi mereka berdua ini tuh langsung tancap gas menuju pulang ke rumah gitu kan. Dan selesainya di rumah,
si Yudi ini tuh bilang lah, atau bisa dibilang nyeritain pengalaman apa yang terjadi gitu kan kepada orang tuanya si Laras gitu. Kebetulan orang tuanya si Laras ini, atau bisa dibilang bapaknya si Laras ini tuh adalah satu ustadz di daerah tersebut gitu. Nah jadi si Laras ini tuh dibeli air, atau bisa dibilang jampe-jampe mungkin ya, terus diminum sama si Laras ini. Tak lupa juga si Yudi diberikan air yang udah dibacain gitu, terus diminum lah. Dan si bapak si Laras ini tuh pesan gitu ya ke si Yudi, habis dari sini kamu menuju pulang ke rumah jangan terus ya, jangan putus gitu ya, bacalah ayat-ayat suci Al-Quran dalam hati gitu kan, sembari kamu menyetir gitu kan, mengendarai motor lah. Dan akhirnya si Yudi pun sampai di rumah ya dengan keadaan selamat, dan mereka pun alhamdulillahnya gak terjadi apa-apa, atau bisa dibilang terorannya ini tuh gak terlalu menakutkan lah, cuman sekelibatan aja. Oke, mungkin segitu dulu cerita dongeng malam kali ini. Jadi ingetin lagi buat kalian yang penasaran sama videonya, langsung aja dicek YouTube-nya Danger Zone ya. Kebetulan kami ini di sana, di channel kami itu banyak cerita-cerita mistis gitu kan. Kalian boleh lihat lah, atau bisa dibilang kalian boleh dengerin yang mana gitu ya, yang menurut kalian menarik. Mungkin cukup segitu dulu ya cerita dari saya, No Squad. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang banyak gitu kan, agar kami di sini tuh lebih semangat lagi buat kontennya gitu. Dan tanpa basa-basi lagi langsung kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.